Kita tahu nih, Bali selalu menjadi primadona investasi properti. Tapi apa sih yang bikin Bali Selatan, terutama Uluwatu, Pecatu, dan Ungasan menjadi sangat diminati akhir-akhir ini? Ada beberapa hal yang menarik tentang Pecatu khususnya ya. Yang pertama, Pecatu merupakan daerah wisata yang cukup terkenal. Apa yang menjadi daya tarik di Pecatu? Tentu saja Bagaimana sih atau kenapa villa bisa menjadi salah satu investasi yang menarik? villa itu mempunyai privasi yang lebih daripada mereka menginap di hotel, homestay, atau tempat-tempat publik lainnya ya. Nah, kalau misalnya mereka nginep di hotel, mereka mandi di kolam renang misalnya, itu mereka kan rame-rame di sana. Jadi kadang ada. Halo sahabat Samani, kembali lagi bersama saya di Samani News, bersama saya Arif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu 4 keuntungan memiliki villa di Bali. Bersama saya sudah ada narasumber yang cukup spesial, yaitu Board of Director Miraland Bali, yaitu Bapak Iwayan Sudarma. Apa kabar Pak Iwayan? Saya kabar baik-baik saja. Terima Sudah kasih. siap untuk berbagi informasi dengan audiens yang ada di rumah? Ya, tentu saja sangat menyenangkan hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke topik pembahasan. Nah, Pak Wayan, kita tahu nih, Bali selalu menjadi primadona investasi properti. Tapi apa sih yang bikin Bali Selatan, terutama Uluwatu, Pecatu, dan Ungasan menjadi sangat diminati akhir-akhir ini? Ya, baik. Begini ya. Kenapa Ungasan, Pecatu, atau Kuta Selatan semakin diminati selama ini dari tahun ke tahun ya? Ada beberapa hal yang menarik tentang Pecatu khususnya ya. Yang pertama, Pecatu merupakan daerah wisata yang cukup terkenal. Apa yang menjadi daya tarik di Pecatu? Tentu saja pantai-pantainya yang indah. Kalau kita ke Kuta, satu lokasi misalnya di Bali ya, ke Kuta, kita mengunjungi satu pantai, Pantai Kuta. Kalau ke Sanur, juga satu pantai, yaitu Pantai Sanur. Ke Nusa Dua, hanya satu pantai Nusa Dua. Misalnya ke Lopina ya di Singaraja itu juga seru. Sedangkan kalau kita ke Pecatu, satu lokasi itu terdiri dari banyak pantai di sana loh. Dan pantainya di sana bagus-bagus. Banyak disukai oleh wisatawan muda khususnya dari mancanegara untuk surfing, berjemur, dan beraktivitas wisata lainnya. Nah, hal ini yang menjadi magnet bagi para investor untuk berinvestasi di Pecatu. Nah, satu lagi ya Pak Made. Nah, yang menjadi daya tarik di daerah Pecatu, selain pantai-pantainya yang indah, yaitu faktor pendukung seperti tempat-tempat wisata, ada beberapa beach club yang terkenal. Kemudian villa-villa mewah juga kebanyakan berada di daerah Kuta Selatan, khususnya di Pecatu. Kemudian faktor penunjang lain yaitu akses satu-satunya jalan raya Pecatu itu adalah merupakan akses satu-satunya menuju pantai-pantai yang indah tadi. Kemudian ada juga yang menjadi ikonik di daerah Pecatu yaitu Pura Uluwatu. Nah, di sana menawarkan sebuah sunset yang menjadi ikon dunia. Sampai saat ini para wisatawan tidak pernah sepi akan mengunjungi daerah Pura Uluwatu untuk menikmati keindahan sunset dan juga kecak dance. Begitu. Wah, menarik sekali ya Pak Wayan. Memang daerah Bali Selatan atau Kuta Selatan itu sekarang sudah menjadi premium destination ya di Bali. Ya, betul. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan nih, tadi kan sudah dijelaskan beberapa objek wisata dan juga infrastruktur yang ada di Kuta Selatan nih. Mungkin bisa dijelaskan sekarang ke audiens, bagaimana sih atau kenapa villa bisa menjadi salah satu investasi yang menarik dari segi nilai ekonomis? Oke. Ya, kenapa orang
lebih memilih villa untuk sebuah investasi di Bali? Yang pertama, karena villa itu mempunyai privasi yang lebih daripada mereka menginap di hotel, homestay, atau tempat-tempat publik lainnya ya. Nah, kalau misalnya mereka nginap di hotel, mereka mandi di kolam renang misalnya, itu mereka kan rame-rame di sana. Jadi kadang ada wisatawan atau kita misalnya, wah saya nggak mau loh bergabung sama orang umum untuk mandi di kolam renang. Nah, maka daripada itu villa lah salah satu jalan keluarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi lebih private ya dibanding dengan hotels. Nah, kemudian yang kedua yaitu villa itu mempunyai nilai jual yang semakin naik dari tahun ke tahun, atau capital gain-nya itu khusus di Pecatu itu setiap tahun terus naik. Di samping itu villa, tinggal di villa juga kita bisa lebih nyaman. Nah, kenyamanan, apalagi villa-villa yang ada di daerah Pecatu itu banyak villa-villa yang mewah. Nah, jadi orang tinggal bisa memilih desainnya, konsepnya apa. Tapi pada umumnya kalau kita di Miraland ya, di Samani Villa Pecatu itu konsepnya itu holiday home villa ya, untuk bisa memberikan keperluan sesuai dengan segmen market para investor yang suka nginap di Bali. Di samping itu, villa itu juga lebih fleksibel. Jika kita check in, check out di villa itu anytime kita bisa, karena kita atau orang menyewa villa itu utuh satu unit ya. Jadi seolah-olah kalau orang menyewa villa di Bali itu seolah-olah villanya itu menjadi milik mereka sendiri. Jadi flexibility-nya itu kita yang mengatur. Itu. Ini kan kita ngomongin soal investasi ya Pak ya. Ya, mungkin teman-teman pasti banyak yang nanya nih soal peluang sewanya. Misalkan kita beli unit di Samani Villa Pecatu terus mau disewakan nih sama teman-teman. Bagaimana itu Pak? Wow, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, justru karena itulah villa menjadi sebuah sesuatu yang menarik untuk investasi. Nah, karena villa ini jika disewakan di Bali itu sangat laku. Karena khususnya di Pecatu, banyak wisatawan yang datang ke Pecatu. Dan dari tahun ke tahun, hunian atau wisatawan yang datang ke Pecatu itu semakin tinggi, sehingga kebutuhan akan akomodasi khususnya private villa itu semakin tinggi juga. Jika kita mempunyai villa di Pecatu, tentu saja ini adalah peluang besar bagi kita untuk berpenghasilan passive income dari nilai sewa. Satu unit villa yang 2 atau 3 bedroom di daerah Pecatu itu harga saat ini ya, itu rata-rata itu harganya antara 3 sampai 4 juta loh per hari. Tergantung juga fasilitasnya lah. Kalau misalnya villanya yang mewah misalnya ada yang sampai 60 juta per hari ada juga. Tetapi kalau di segmen market kita misalnya yang villa yang standar 2-3 bedroom itu di 3 sampai 4 juta per hari. Nah, sehingga ini akan menjadi passive income buat kita. Nah, itulah kenapa orang berinvestasi villa di Pecatu. Oke, setelah membahas tentang investasi jangka panjang atau penyewaan villa, mungkin sekarang kita bahas soal proyek-proyek kita nih Pak, yang ada di Samani atau Miraland ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wayan? Ya, kebetulan saat ini kita mempunyai 2 ongoing project ya. Yang pertama di Ungasan dan yang kedua di Pecatu. Yang di Ungasan itu 36 unit villa. Jadi desainnya modern tropics. Nah, itu kita buka sejak Covid sampai saat ini kita masih ada cuman 2 unit saja. 2 unit. Nah, itu konsepnya juga holiday home villa. Dan yang kedua, proyek kita yang baru kita buka tahun lalu yaitu Samani Villa Pecatu.
jumlahnya yaitu 30 unit ya. 33. Ya, 33 unit ya semuanya ya. Nah, yang mana fase pertama kita sudah buka tahun lalu, Februari kita grand launching, kemudian 23 unit itu sudah sold out sampai saat ini sedang proses pengerjaan. Nah, kemudian kita baru buka lagi fase yang kedua, yaitu 10 unit, terdiri dari 7 yang standar ya, kemudian 3 yang luxury. Nah, di Samani Villa Pecatu ini more class ya, lebih berkelas daripada proyek-proyek kita sebelumnya. Di samping juga lokasinya lebih strategis, lokasinya hanya 30 meter loh dari Jalan Raya Uluwatu. Nah, sehingga akses keluar masuk ini sangat mudah sekali. Tidak seperti villa-villa kompleks atau villa-villa klaster yang lain pada umumnya. Jika kita mau pulang, apalagi seorang ibu-ibu ya, ini malam-malam hujan gerimis, mereka mau pulang nih ke kompleks, melewati jalan panjang, belekak-belekok, penuh lubangnya, itu ngeri-ngeri sedap loh, iya. Pak Made. Apalagi ada begal. Nah, selama ini sih nggak pernah kita di daerah Uluwatu begal. Tetapi seorang ibu-ibu kalau misalnya mau pulang, mereka bawa mobil walaupun ya ngeri-ngeri sedap juga Pak Made. Nah, maka daripada itu Miraland saat ini sudah bebas dari itu. Karena apa? Karena aksesnya cuma 30 meter. Jalan kaki sudah nyampe jalan utama ya Pak? Jalan utama ya, sudah ada restoran, sudah ada supermarket, pub, bar, dan lain sebagainya. Jadi sangat strategis, itu kita sebut dengan mature location. Jadi lokasinya itu sudah strategis, bukan akan, tetapi sudah. Kalau kebanyakan para pengembang lokasi strategis, tetapi sekarang masih kosong. Masih hutan ya Pak? Masih hutan ini. Sekarang masih hutan, tetapi nanti akan dibangun infrastruktur dan semuanya akan nih. Tetapi kita di Samani Villa Pecatu, unitnya itu sudah berada di lokasi yang premium, yang ramai. Jadi tinggal bangun sudah ramai. Jadi itu yang kita sebut dengan mature location. Begitu. Itu kan proyek-proyek ongoing nih Pak ya. Mungkin dari Miraland sendiri ada upcoming project Pak yang akan digarap mungkin tahun ini ataupun tahun depan setelah Samani Villa Pecatu ini. Seiring dengan segmen market yang semakin tinggi yang kita rasakan di kawasan Pecatu ini, kita mempunyai rencana yaitu mengembangkan proyek ke depan. Konsepnya masih sama. Whole day home villa. Kita sudah ada beberapa lahan yang akan kita kembangkan di daerah Ungasan dan Pecatu. Nah, setelah Samani Villa Pecatu ini sold out semuanya, kita tinggal buka proyek-proyek berikutnya. Jadi semua sudah kita persiapkan. Jadi teman-teman di rumah nggak usah khawatir ya, misalkan Samani Villa Pecatu udah sold out, pada saat mereka nonton video ini mungkin bisa menghubungi kita untuk proyek-proyek selanjutnya Pak ya? Betul ya, jadi kalau misalnya, karena ini Samani Villa Pecatu ini saya yakin dalam beberapa bulan ini akan habis karena lokasinya sangat strategis ya. Nah, habis ternyata nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir karena kita adalah sebuah perusahaan pengembang yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi habis proyek ini kita sudah menyiapkan proyek-proyek yang baru nanti ke depan, gitu. Oke Pak, setelah kita ngomongin soal investasi dan juga proyek-proyeknya Miraland dan Samani, mungkin sekarang kita ngomongin soal tren pasar nih Pak. Bagaimana sih strategi Miraland dalam menjaga nilai investasi properti dari para investor di rumah nih? Ya, jadi Miraland selalu menjaga apa yang namanya kepercayaan untuk para investor kita ya. Nah, untuk ke depan tentu kita
ingin memberikan ya sebuah investasi yang bisa memberikan keuntungan yang lebih kepada para investor atau para pembeli unit-unit kita. Maka daripada itu kita selalu berkomitmen untuk satu, memberikan kualitas yang terbaik. Kemudian dua, bagaimana kita memberikan keuntungan yang lebih kepada klien kita. Karena pada dasarnya kita menjual villa ini bukan hanya sekedar menjual dan kemudian bye-bye begitu, enggak. Tetapi kita mempunyai misi di sini, kita memberikan keuntungan yang lebih. Semakin banyak pembeli kita untung, kita semakin puas. Kita untung, pembeli kita untung. Nah, itulah yang ingin kita berikan kepada klien-klien kita yang membeli unit-unit di villa kita. Untuk tren pasar properti sendiri Pak, untuk di Indonesia khususnya di Bali, bagaimana menurut Bapak? Kalau saya melihat ya, kalau properti yang premium ke atas atau villa khususnya di Bali itu segmen marketnya itu masih cukup bagus ya. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya terjadi transaksi beberapa bulan terakhir ini di Bali ini. Nah, saya mendapat informasi dari teman-teman di pihak notaris ya, karena kita tetap berkomunikasi dengan mereka bahwa transaksi villa-villa investasi villa di Bali itu masih ramai dan terlihat akan semakin ramai. Nah, maka daripada itu adalah merupakan peluang bagi kita yang harus kita penuhi. Oke, untuk penonton yang tertarik untuk investasi properti ini Pak, mungkin ada tips dari Pak Wayan langsung nih selaku Board of Director Miraland Bali. Ya, tentu ada beberapa tips ya dari saya jika Bapak Ibu mau membeli villa di Bali. Yang pertama yang menjadi bahan pertimbangan yaitu pastikan pengembang yang terpercaya. Karena banyak di Bali, mohon maaf ya, ini saya membilang fakta, seorang yang menjual villa tanpa memiliki legalitas, tanpa memiliki kantor. Nah, sehingga pernah terjadi kejadian yaitu ketika bagaimana kita tidak menginginkan ya hal-hal negatif terjadi ketika membeli villa tentunya Pak Made ya. Jadi membeli villa ketika memberikan uang tanda jadi atau uang DP down payment sebesar 30%, ternyata developernya nggak ada. Ini kan akan sangat merugikan kita kan. Itu tentu tidak kita inginkan. Maka daripada itu, pastikan pengembangnya terpercaya. Saat ini Miraland di Jalan Guagong masih sangat terpercaya dan berpengalaman. Nah, kemudian yang kedua yaitu lokasi. Memilih lokasi yang tepat, khususnya di daerah Bali ya, karena banyak kejadian orang membeli villa satuan, jadi satu unit villa dibeli di lokasi yang membaur lah. Nah, tiba-tiba ketika si pemiliknya orang Jakarta misalnya, ditinggal ke Jakarta, begitu mereka balik, villanya banyak sapi atau banyak binatang anjing berkeliaran. Nah, itu kan juga tidak bagus. Nah, maka daripada itu pastikan membeli lokasi. Misalnya kalau di Miraland kita punya yaitu cluster kan, one way gate system, security 24 jam. Sehingga kalau Bapak Ibu tinggalkan ke luar negeri, ke Jakarta atau kemanapun, villanya masih tetap aman ya Pak? Aman. Nah, kemudian yang terakhir mungkin legalitasnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membeli villa di Bali itu ternyata zonanya itu zona hijau. Zona hijau. Atau ada kejadian nih Pak baru-baru ini, ternyata tanahnya masih sewa. Nah, ya betul. Nah, jadi kita di Miraland tidak seperti itu Pak Made. Jadi semua
unit yang kita jual itu legalitasnya sudah mengikuti aturan yang ada. Ada satu lagi tambahan, yaitu zaman saat ini yang lagi ngetren nih di Bali ini. Jadi investor itu mencari konsep villa yang green living. Green living. Nah, kita di Miraland itu sudah mempunyai konsep green living itu dengan desain modern tropis itu. Nah, jadi green living itu kadang-kadang orang membeli villa di Bali di musim hujan khususnya ya, tahu-tahu gotnya mampet sehingga saluran atau lingkungan villa itu kebanjiran. Nah, jadi itu juga sangat penting sekali. Kita tinggal villanya ke Jakarta, tahu-tahu balik banjir di mana-mana. Kita nggak bisa masuk ke villa karena jalannya banjir. Nah, kalau di Miraland itu kita sudah mengikuti yang namanya program dari pemerintah, yaitu Green Living. Artinya desainnya itu desain modern tropis, modern mengikuti perkembangan yang ada, menyesuaikan ya. Tentu ada kemewahan luxury, bahan-bahan misalnya menggunakan bahan standar internasional. Seperti kalau water tubnya menggunakan merek Toto, toilet menggunakan merek Toto. Semua bahan-bahan itu kita standar internasional. Kemudian tropis, karena kita berada di alam tropis, ya Pak Made ya, kita berada di alam tropis, kita menggunakan struktur yang high ceiling, wide window. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk mengurangi pencahayaan bantuan. Nah, seperti listrik. Dengan adanya wide window, itu sinar matahari akan masuk ke ruangan sehingga tanpa menghidupkan lampu pun kita sudah terang. Ruangannya sudah terang. Sudah terang. Nah, itu konsep green living. Nah, ada lagi. Kemudian karena wide ya, high ceiling dan wide window, ditambah dengan sirkulasi udaranya nanti kan akan lancar. Tanpa menghidupkan AC, kita sudah sejuk. Sudah sejuk. Artinya menghemat biaya listrik kan? Jadi itu green living. Ditambah lingkungannya nanti tentu saja ada garden, ada pohon-pohon. Itu 30% dari seluruh tanah kita yang bangun itu 30%-nya kita pakai fasilitas umum. Jadi cukup luas ya Pak untuk taman-taman hijaunya ya? Ya, karena itu memang aturan dari pemerintah dan Miraland saat ini mengikuti aturan itu. Nah, itulah betapa pentingnya kita memperhatikan beberapa hal tadi sebelum kita investasi di Bali atau sebelum kita membeli villa di Bali, supaya kita nanti nggak jauh-jauh datang dari Jakarta, dari Surabaya, dari luar negeri, kita datang ke Bali mengeluarkan banyak uang, tiba-tiba zong Pak ya? Nah, tiba-tiba keluar biaya lagi teman-teman. Nanti misalkan kebanjiran villanya kan kita mau tidak mau harus keluar biaya untuk renovasi ataupun perawatan villanya lagi, seperti itu. Betul. Ya. Oke, itu tadi beberapa tips dari Pak Wayan. Tapi ini kan penonton kita banyak anak-anak muda nih Pak, investor-investor muda. Mungkin ada tambahan tips untuk mereka-mereka yang mau investasi. Nah, kalau khusus anak muda nih, khususnya pengusaha muda atau pegawai BUMN misalnya, atau anak muda yang kerja di luar negeri misalnya, itu mereka bisa berinvestasi villa di Bali untuk mendapatkan passive income. Caranya gimana? Datang ke Miraland, kemudian nanti kita pasti akan berikan termin pembayaran yang spesial, yaitu misalnya 1 tahun flat atau 2 tahun flat atau mungkin 3 tahun flat. Misalnya punya uang down payment-nya saja 30%. Kalau misalnya harga villanya, katakanlah ini contoh harga villanya misalnya 3 miliar misalnya. Jadi down payment-nya itu kan 900 juta ya, kurang lebih 900 juta. Nah, itu kasih kita. Nanti sisanya itu kita kasih menyicil selama 2 atau 3 tahun. Jadi tinggal bagi aja. Nah, sehingga nanti kalau setelah 1 tahun kurang lebih, jadi villanya itu sudah jadi, disewakan, kan sudah bisa berpenghasilan.
Jadi begitu villanya sudah ready, disewakan, dan itu akan menjadi passive income selamanya. Itulah. Berarti untuk teman-teman yang mau investasi nih, yang investor-investor muda nih, tinggal siapin DP-nya aja ya Pak dulu Pak. DP dulu, terpenting. Siapin DP 30%, Ya. setelah itu penghasilan kan bisa dicicil selama 2 tahun, 3 tahun Ya, flat. ya. Itu menguntungkan banget loh teman-teman. Betul. Karena kalau misalkan kita ngambil KPR nih di bank, itu bunganya bisa Tinggi lumayan. sekali dan jauh panjang cicilannya. Kalau kita udah bisa bayar 2 tahun atau 3 tahun dengan cicilan flat itu, untuk apa lagi kita ke bank gitu Pak ya? Jadi tidak perlu mengeluarkan extra money lah istilahnya. Dalam jangka waktu yang panjang sampai Iya, 15 tahun. sampai 15 tahun ya, biasanya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Oyan untuk informasi yang sangat komprehensif. Saya yakin nih teman-teman dan para investor-investor muda ini akan tergerak untuk investasi di Bali. Daripada uang yang dibuat jalan-jalan ke luar negeri atau dihabiskan untuk foya-foya, lebih baik disiapkan untuk hari tua investasi Pak ya. Betul ya. Sampai di sini dulu edisi Samani News kali ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi di website kita www.miraland.id. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Miraland Bali dan share video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.